Kemudian Allah memanaskan kembali neraka jahanam itu 1000 tahun sehingga berubah menjadi warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya, seperti bagaimanakah sifat neraka jahanam dan juga telaga Kausar? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syekh Muhammad bin Salim Babasol di dalam kitab Is'adur Rafiq pernah menuliskan hadis perihal bagaimana persifatan neraka jahanam. Ya Jibrilu sifli an-nara wan atli jahannam faqala Jibril innallaha tabarak wa ta'ala. Dan masih panjang hadis seterusnya ya. Jadi dikisahkan seperti ini. Dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, tolong jelaskan kepadaku bagaimanakah sifat neraka jahanam. Maka malaikat Jibril pun menjawab, Allah menjadikan neraka jahanam itu dinyalakan selama 1000 tahun. Bagaimana tidak panasnya? Allah memanaskan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga api neraka itu menjadi warna merah. Setelah itu Allah memanaskan kembali 1000 tahun sehingga api neraka itu menjadi berwarna yadab, menjadi warna putih. Kemudian Allah memanaskan kembali neraka jahanam itu 1000 tahun sehingga berubah menjadi warna hitam. Jadi Allah memanaskan neraka jahanam itu selama 3000 tahun. Dan seperti apakah sekarang warna neraka jahanam itu? Itu adalah berwarna hitam. Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau wahai Muhammad yang hak, andaikan saja terbuka sebesar lubang jarum api neraka itu, niscaya api itu akan membakar seluruh penduduk yang ada di bumi karena panasnya. Ataupun walau udliya dalwun min ghislina jahannam, misalkan kita siuk air yang ada di neraka jahanam, latasadda'at al-ardus sabi'ah li syiddati harrih, maka akan hancur tuh, akan retak sampai bumi ke lapis yang ketujuh karena syiddati harrih, karena sangat panasnya. Walau anna halqatan, andaikan ada satu rantai saja min silsilati jahannam, dari rantai neraka jahanam, kemudian disimpan ala dzirwati ay ala jabalin, disimpan di atas gunung, hanya satu rantai dari neraka jahanam, ladzaba kama yadhubu ar-rasasu finnar, maka akan meleleh bumi tersebut, hanya menyimpan satu rantai. Fakaifa taqatuka finnar, kalau begitu bagaimana kekuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, jika Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Sedangkan kita adalah makhluk yang kecil dibuat oleh Allah, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Apakah akan ada orang yang mampu atau yang tahan ketika Allah menyiksa kita? Maka tentu jawabnya tidak akan ada orang yang sanggup menahan akan rasa sakitnya siksa di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat dari
dari neraka Jahannam. Seperti itu ya. Bahkan di akhirat pun tidak hanya ada neraka, di sana pun ada telaga Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "May yashrabu minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abadan." Barang siapa yang meminum seteguk saja air dari telaga Kausarku, maka orang itu tidak akan lagi kehausan selamanya. Ketika kita akan masuk ke dalam surganya Allah, maka kita akan meneguk air dari telaga Kausar. Maka Allah akan menghilangkan segala penyakit zahiriyah, batiniyah yang dulu pernah kita punya di alam dunia. Ketika kita masuk ke dalam syurganya Allah, maka sudah hilanglah segala penyakit, baik itu berupa penyakit batiniyah, penyakit hati, ataupun penyakit zahiriyah. Telaga itu besar, sangat besar sekali. Bahkan di tiap pinggiran dari 4 pinggiran itu, masing-masing itu seperti perjalanan kaki selama satu bulan. Tidak terbayang bagaimana besarnya telaga Kausar tersebut. Dan bahkan telaga Kausar itu di sekelilingnya itu dikelilingi oleh emas. Baunya itu bahkan melebihi dari wanginya minyak misik. Kerikilnya pun terbuat dari mutiara. Bahkan Rasulullah pernah mensifati akan telaga Kausarnya beliau bahwa warnanya itu putih, airnya lebih putih dari susu, dan manisnya lebih manis daripada madu. Di telaga itu terdapat 2 pancuran telaga Kausar. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa meminum atau meneguk akan telaga Kausarnya Rasulullah, yang mana disediakan wadah-wadah ataupun gelas-gelas sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Keterangan yang saya baca ini bisa nanti dilihat di syarahnya kitab Sulamu At-Taufiq ya. Bahkan ada kisah di dalam telaga Kausarnya Rasulullah. Ada seorang yang soleh, dia ingin lebih mendekatkan ibadahnya kepada Allah. Dia bermaksud di dalam hatinya tidak ingin menikah, karena ingin bertujuan lebih dekat ibadah kepada Allah. Menurut pemikirannya mungkin seperti itu. Kemudian pada suatu malam dia itu bermimpi. Setelah bangun, dia meminta kepada saudara-saudaranya bahwa dia itu ingin cepat-cepat segera dinikahkan. Padahal sebelumnya dia tidak mau dinikahkan. Setelah bangun, dia bermimpi dia cepat-cepat ingin segera dinikahkan. Maka saudaranya pun menikahkan dia. Kemudian saudaranya itu bertanya kepada orang yang saleh tersebut, "Kenapa kemarin kamu tuh tidak ingin menikah? Kok sekarang kamu ingin menikah?" "Ya, karena saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya seolah-olah merasa di dalam keadaan hari kiamat lah, seperti itu. Entah mungkin seperti keadaan di alam mahsyar, tidak jelas lah di dalam itu." Kemudian tapi tidak hanya lelaki itu saja, di dalam mimpi itu dia berkumpul dengan segerombolan orang-orang. Yang mana di dalam mimpinya itu dia itu merasa sangat-sangat sekali kehausan, sampai perasaannya itu, kehausannya itu seperti ingin mencekik lehernya. Dan orang-orang yang sekelilingnya pun sama merasakan seperti beliau. Tetapi ketika itu kemudian datanglah banyak sekali anak-anak, yang mana anak-anak itu seolah-olah di atasnya ada lentera cahaya. Dan anak-anak itu membawa wadah atau membawa gelas yang terbuat dari emas dan juga perak. Dan di dalamnya itu ada air. Dan anak mengatakan bahwa itu adalah air dari telaga Kausar. Kemudian anak-anak itu menghampiri orang-orang yang berada di sekelilingnya dan memberikan minum kepada orang-orang yang sekelilingnya. Dan orang yang soleh itu di dalam mimpinya berkata kepada anak-anak itu, "Saya minta dong, saya ingin dikasih minum itu karena saya sudah tidak tahan, sangat kehausan." Tetapi anak itu berkata, "Saya adalah bukan anak Anda," mungkinlah seperti itu. "Tetapi saya akan memberi minum, setelah ini saya sudah lama menunggu, saya akan memberikan minum ini kepada ibu dan ayah saya." Dan setelah itu orang yang saleh itu pun terbangun. Karena itulah dia meminta kepada saudaranya untuk menikahkan. Bahkan dia sangat mengharapkan mempunyai anak.
dan dia tidak akan menyesal jika anaknya sebelum baligh meninggal. Sehingga bagi orang tua yang mempunyai anak masih kecil yang belum baligh meninggal, maka tunggulah nanti di akhirat anak-anak tersebut yang sudah pasti akan ahli syurga sedang menunggu kita agar masuk bersama anak kita tersebut. Seperti itu mungkin ya, ada sedikit kisah yang berhubungan dengan Telaga Kausar dan juga persifatan dari neraka jahanam. Itu hanya sekelumit sebagian kecil. Itu sebenarnya masih banyak ya persifatan. Mungkin seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.